Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ala rijadin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim alumihim nafadi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim ayyahruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma ba'da kitab Ibrahim al-Laqani thumma Shifa ya Salih bin Umar dara sumaila hadrahillah min wasil atat nafa'ana Allah bihim ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الذكرى والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa kun kama kana khiyarul khalqi khalifahil min tabi'an lil haqqi. Jadilah dirimu laksana para makhluk yang terpilih, yang selalu bersikap sabar dan mengikuti kebenaran. Itu makna terjemahnya. Maksud beliau adalah bahwa kita diperintahkan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya bahwa para pewaris-pewarisnya Nabi, akhlaknya para wali, akhlaknya para sholihin. Apa di antara akhlak-akhlak mereka? Di antara akhlak mereka adalah orang-orang yang punya kesabaran. Al-Halim, mereka orang-orang yang menerima, begitu sabar ketika menghadapi berbagai macam ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada katakan asyaddukumul bala'ul anbiya. Seberat-beratnya ujiannya Allah adalah ujiannya untuk para nabi. Kenapa sih ujiannya para nabi itu paling berat? Karena nabi orang yang paling mampu menjawab ujian yang berat. Karena nabi orang yang paling dicintai oleh Allah. Karena semakin Allah cinta kepada hambanya, semakin Allah memberikan ujian yang berat. Dengan itu Allah meninggikan derajat hamba-hambanya.
Maka di antara ujiannya Nabi itu apa? Musuhnya banyak, disakiti orang lain, diuji dengan keadaan kefakiran. Di antara ujian-ujiannya para nabi. Banyak orang-orang yang mengatakan kepada Rasulullah, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya cinta sama kamu ya Rasulullah. Beneran kamu cinta sama saya? Bener ya Rasulullah. Mulai sekarang siapkan mental kamu untuk jadi orang miskin. Kenapa? Karena kalau kamu cinta saya, jalan saya adalah jalannya menerima kefakiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang cinta sama Rasulullah tapi nggak rela dengan kefakiran, ya berarti hanya omongannya saja yang cinta, tapi dia nggak siap menjadi orang yang bisa menerima apa yang menjadi perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan tentang dari awal kitab, bab pertama ilmu usul, lalu bicara ilmu tentang akidah, lalu bicara tentang ilmu furu', maka beliau menambahkan lagi yang kemarin-kemarin kita bahas yaitu tentang ilmu tasawuf. Bagaimana orang itu menjadi orang yang waro', menjadi orang yang tidak mengadu domba, menjadi orang-orang yang hatinya bersih. Ini pembahasan tentang bagaimana membuat hati kita menjadi orang-orang yang bisa membersihkan segala kekotoran yang ada di dalam hati. Karena semua yang kemarin dibicarakan tentang sifat-sifat buruk disebut dalam ilmu tasawuf namanya sifat al-muhlikat. Ketika orang bisa membersihkan itu kemudian diganti dengan sifat-sifat yang baik namanya sifat al-munjiat. Jadi dalam ilmu tasawuf itu bagaimana kita mulai menata hati kita, memandang hati kita. Yang dipandang itu bukan pergerakan badan tapi pergerakan hati. Ketika ada pergerakan hati yang membawa kepada sifat-sifat yang jelek, segera dibersihkan, segera diusahakan terhapus, segera diganti dengan sifat-sifat yang lainnya. Itu perjalanan orang-orang ahli tasawuf. Maka pembahasan ini masuk pada tema tentang al-muhlikat dan al-munjiat dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu apa? Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita menjadikan hati kita hati yang punya sifat-sifat yang indah. Itu namanya ilmu tasawuf. Ilmunya orangnya disebut orangnya apa? Sufi. Kalau ilmunya disebut tasawuf, bagaimana menjaga hati, bagaimana membuat hati menjadi hati yang indah, hati yang bercahaya, hati yang masuk cahaya-cahaya keindahan dari Allah. Itu namanya ilmu tasawuf. Kemudian faedahnya mempelajari ilmu tasawuf apa? Faedahnya mempelajari ilmu tasawuf yaitu untuk memperindah perbuatan hatinya manusia. Ketika kita sudah bisa punya ilmunya, maka ketika kita mempelajarinya, jadilah kita orang-orang yang punya hati yang mulia, punya hati yang baik, punya hati yang bersih, punya hati yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau berkata apa? Ilmu tasawuf, apa itu kata beliau? Adalah keikhlasan dan kemurnian hati hanya untuk Allah, serta membuang semua yang selain Allah. Ini takrif tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Jadi bagaimana kita berusaha agar di hati kita itu hanya ada tujuan kepada Allah
dan membuang segala tujuan yang selain Allah, maka mempelajari yang demikian itu namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau ada ilmu tasawuf tapi isinya kok halu-halu, banyak sekarang saya. Itu tasawuf halu, hati-hati. Tasawuf isinya ketemu di langit, ketemu ini yang repot-repot jangan dibahas lah. Ada ruh, ada ismu ruh, ada itu yang. Jadi apa namanya? Ya mungkin dia punya tingkatan. Biasanya yang ngajinya begitu biasanya wahdatul wujud. Orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya menyatu dengan Allah. Ini bukan tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf ahli sunnah ya udah bicara bagaimana tentang kita menata hati. Adapun makom, kedudukan, ada tingkatan wali-wali, itu sudah bukan hal yang bisa dipelajari. Saya pengen jadi wali kutub, itu nggak ada pelajarannya. Itu derajat makom yang diberikan oleh Allah. Bagaimana tentang tingkat ma'rifat kita kepada Allah, maka derajat kamu semakin naik pada kedudukan yang Allah pilihkan. Ma'rifat indah tasawuf beda dengan ma'rifat indah ilmu usul, ilmu tauhid. Kalau ma'rifat indah ilmu tauhid, kamu sudah ma'rifat semua. Sudah sesuai dengan ta'rif gitu loh. Kenal sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil, jaiz, namanya disebut apa? Ma'rifat atau alim dalam ilmu tauhid itu. Tapi kalau dalam pandangan tasawuf, bukan lagi tasawuf. Ma'rifat indah tasawuf, bagaimana hati kamu punya pengetahuan yang selalu menghadirkan Allah. Maka semakin kamu ma'rifat, semakin yang di hati kamu hanya ada Allah. Yang lain Allah itu sudah nggak masuk ke hati kamu. Jadi di hati itu sudah nggak ada tujuan yang selain Allah. Mau ngapain saja, duduknya, diamnya, jalannya, tidurnya, apalagi ibadahnya, ya hanya untuk Allah. Hingga mereka disebut apa? Orang-orang yang daimus sholat, tiap waktu sholat. Kenapa? Karena hatinya senantiasa menghadap Allah. Ada orang kok tasawuf, dia pengen sampai daimus sholat, tapi dohirnya enggak sholat. Ya jangan kamu ikuti. Ini bukan tasawuf ahli sunnah yang begitu. Saya mau udah nggak perlu sholat dohir, nggak perlu. Nah itu mah tingkat-tingkat rendah itu tasawufnya. Saya tingkatnya udah ma'rifat, udah nggak perlu yang capek-capek begitu. Saya tingkatnya bagaimana konektivitas saya kepada Allah, hati saya connect kepada Allah. Tapi giliran makan, giliran sama harim, dokohnya minta ampun. Giliran sholat, cukup koneksi hati saya. Mestinya yang ini konsekuen dong ya. Kalau sama Allah pakainya koneksi, makan juga liatin aja, cukup gitu. Harim liatin aja, cukup. Ini harim double maunya, makan berpiring-piring. Urusan sholat eling, banyak yang begitu. Makanya kamu kalau mau sampai ngaji ilmu tasawuf harus cari guru mursyid yang benar, guru mursyid yang lurus, guru mursyid yang ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini lagi ribut nih, ada urusan mursyid diributin nih, ada perkumpulan thariqah jadi ramai. Ada, pokoknya kamu jangan. Jadi tasawuf itu bukan organisasi, nggak bisa tasawuf diorganisasikan. Pokoknya apa? Kalau kamu mau tahu ini loh apa mursyid yang tasawufnya diakui ahli sunnah, nah itu tercatat di situ tuh. Ini loh yang diakui oleh ahli sunnah. Karena memang banyak juga mursyid thariqah yang nggak diakui oleh ahli sunnah. Karena tadi cara berthariqahnya, cara bertasawufnya keluar dari tuntunan ahli sunnah wal jamaah. Yang nanti ada halu, ada yang udah tingkatan bukan tingkatan kita lah gitu loh. Ini nggak nyampe nggak gitu udah. Boleh yang diambil. Pengen tahu nih saya nih
Tanya ke orang NU, saya mau ikut thariqah yang mana yang direkomendasiin. Oh ini ada Syadziliyah, ada Qadiriyah, ada Rifaiyah, ada macam-macam di situ. Kamu tinggal milih mana thariqahnya. Karena semua para guru-guru kita berthariqah. Imam Sanusi punya thariqah. Imam para imam kita, Imam Nawawi punya thariqah. Semua Sakyah Asmawi ya punya thariqah. Semua punya thariqah. Nggak ada yang mereka itu lepas dari thariqah. Karena setelah ngaji tauhid, kemudian ngaji fikih, mau nggak mau puncaknya kita akan ngaji tasawuf. Kita akan menata bagaimana hati kita mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada gunanya ente ngaji tauhid, ngaji fikih, terus nggak praktek, ya nggak ada gunanya gitu. Karena gunanya itu semua bagaimana ente bisa menjadi tambah dekat kepada Allah, bisa mendapat keridhaannya Allah. Lah cara ridhonya Allah bagaimana? Ya dengan bagaimana menata keikhlasan, membuang yang namanya riya, membuang yang namanya ujub, takabur, sum'ah, marah. Itu bagian dari perjalanan orang-orang yang pengen mendapat keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang ahli tasawuf, kata Imam Ghazali mengatakan apa? Bagaimana meyakini bahwa semua yang selain Allah selamanya tidak bisa membuat bahaya dan selamanya tidak bisa membuat manfaat. Dalam ilmu tauhid kamu sudah ngaji ini, gitu loh. Dalam ilmu tauhid ini masuk perkara jaiz, la ta'thira li kulli syai' minal kainati bi quwwatihi wa bi tab'ihi. Itu kan tulisannya, itu kan keyakinannya. Lah prakteknya bisa enggak, gitu loh. Ente masuk hutan ketemu macan masih lari enggak, gitu loh. Kalau masih lari ya berarti baru tulisannya doang. Nah itu gitu loh. Makanya orang-orang tasawuf itu tadi mereka sudah nggak ada urusan sama yang lain selain Allah, nggak ada urusan selain Allah, bagi dia nggak ada takdir. Ini sudah sampai kepada nilai praktek bagi mereka. Kita baru nilai keyakinan gitu loh. Makanya ketika mau sampai derajat ini ya kamu harus mencari orang yang bisa bimbing kamu. Tapi jangan kamu coba sendiri. Tahu-tahu saya mau ke hutan lah, mau coba. Ya, itu sama aja ente ngomong la ta'thira terus nyoba rel kereta, coba nih kereta punya tak, itu sama aja begitu. Nah, ta'thiranya dipraktekin begitu gitu loh. Ini bagaimana hatinya ketika mereka sudah memang dijadikan Allah itu menjadi orang-orang yang khawarikul adah. Nah, ente masuk tuh ke hutan, macan kasih pisang, ya nurut aja sama ente. Jadi kalau sekarang ente masuk hutan, macan dikasih pisang, yang ada bukan pisang, tangan kamu yang dipakai. Dinamakan ilmu tasawuf itu karena pada awal-awal, masa-masa awal para salafun soleh, para mutaqaddimin atau para sufi-sufi itu mereka kebiasaannya menggunakan apa? Pakaian dari bulu domba, pakai wool, disebut suf namanya. Kalau disebut orang namanya sufi, karena nama ini diambil dari mereka memang asalnya. Kenapa kok mereka sukanya pakai bulu domba? Karena yang jelas halalnya itu gitu loh. Yang dia melihara hewannya, disembelih, dipakai kulitnya jadi pakaian. Ini jelas halalnya, nggak kecampuran sama syubhat, nggak kecampuran sama hal-hal yang haram. Karena mereka menjaga diri dari yang syubhat. Kok apalagi haram, syubhat aja mereka nggak mau. Syubhat itu apa? Syubhat itu
yang nggak jelas haramnya, nggak jelas halalnya. Lah mereka maunya al halalu bayyin wal haramu bayyin. Mereka maunya jelas halal, jelas halalnya. Kamu ngasih duit ke mereka, mamanya, oh itu panjang. Itu dari mana? Itu sulnya apa? Panjang. Kalau ini kasih Suryadi, nggak itu mutakhirin, udah nggak pakai nanya, marhaba, udah itu. Nah, karena itu jelas halalnya gitu. Kalau nanya jadi nggak halal malah. Kalau dia nanya jadi nggak halal. Begitu panjang pertanyaannya. Waduh, kerja di tanker taap lagi. Kalau dia nggak nanya kan nggak tahu. Ahlan, Masya marhaba, selesai. Mau dari mana? Anda nggak tahu itu. Nah kalau mereka enggak, memang pengen jelas. Hingga ketika ada sumber-sumber yang dia nggak tahu, dia nggak mau gitu loh. Karena mereka memang orang-orang yang hatinya bertakluk kepada Allah, bertakluk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah betul-betul hidupnya zuhud, nggak ada urusan sama duniawiyah. Tujuan sukses mereka itu bukan dunia lagi. Tujuan sukses mereka adalah akhirat. Kalau kita kan enggak, kita masih 50-50 dunia hasanah, wah akhirat hasanah. Kalau mereka sudah enggak begitu. Tujuan mereka sudah murni akhirat. Ini sudah nggak bisa digambarkan dengan prakteknya orang-orang yang sekarang. Namun pada akhir zaman ini, yang namanya kata-kata sufi itu hanya bisa ditiru dari pakaiannya. Sudah nggak ada orang niru orangnya gitu loh. Sudah sulit gitu loh. Kenapa? Karena yang kelihatan dari sufi sekarang ya zahirnya doang. Kalau sufi dahulu, orang-orang mutaqaddimin, orang-orang salafun saleh, memang mereka bukan mencerminkan diri dari pakaian, bukan. Mereka gara-gara betul-betul mencari halal, sampai mereka berani menggunakan pakaian dari bulu domba. Kenapa? Karena itu jalannya untuk mencapai kehalalan yang murni gitu loh. Kalau sekarang kan enggak, biar kelihatan sufi gitu maksudnya. Kalau sufi kan, atau pengen tambah sufi lagi, sarung yang kumel, yang robek-robek, pecinya miring, dekil. Kalau enggak sarungnya naik sebelah, itu bukan sufi, itu mah jeduk namanya, begitu. Itu kalau kata Cipta apa? Rasdan. Kadang waras, kadang edan ya. Itu namanya rasdan. Kalau orang sekarang bajunya sufi dari bulu binatang, tapi yang tertinggal bukan lagi bajunya, tapi sifat binatangnya masih ada gitu. Kalau mereka kan enggak, pakaiannya dipakai, sifatnya udah hilang. Nah, sekarang enggak, sifatnya yang tertinggal. Pakaian hanya kelihatannya, dalamnya betul-betul hewan gitu loh. Nantinya nggak ada sifat-sifat sufi yang nempel di dalam hatinya. Maka ketika Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan di dalam baitnya apa? Wahai orang-orang yang salik. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang salik? Orang-orang yang salik adalah orang-orang yang punya makom-makom. Yang dicari oleh mereka adalah bagaimana punya kedudukan kewalian, kedudukan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka ini sudah nggak mau lagi jadi orang awam. Mereka orang-orang yang punya himmah yang tinggi. Mereka mau mendekat kepada Allah hingga mereka pengen punya kedudukan di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang ini bukan sudah lagi orang yang penting bisa sholat, yang penting bayar zakat, yang penting puasa. Bukan itu lagi tujuan mereka.
Mereka sudah dalam dirinya yang begitu bagi mereka nggak cukup. Mereka punya cita-cita yang tinggi, himmah yang kuat gitu loh, hingga mereka rela melakukan tirakat-tirakat, mau puasa Daud, mau puasa Senin Kemis, zikirnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehari 12.000 kali. Ente kan cukup 12 kali, yang penting sah sholatnya gitu doang. Mereka enggak, ya Allah. Betul-betul himmahnya kuat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, hingga mereka pantas kalau kemudian diberi magom oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hal-hal. Makanya tingkat kewalian itu ada banyak. Lah, kita sekarang ini baru belajar syaratnya jadi wali. Apa syaratnya jadi wali? Ngerti ilmu akidah. Karena nggak mungkin jadi wali kalau kamu bukan ahli sunnah wal jamaah. Wahabi nggak bakal jadi wali, nggak. Lah iya, makanya gimana mau percaya aja enggak, gimana mau jadi wali gitu loh. Nanti kok keluar ahli sunnah, ya kamu nanti nggak memenuhi syarat untuk jadi wali. Makanya ketika kita belajar ilmu akidah, berarti kamu sudah punya dasar. Setelah akidah selesai, kamu ngerti fikih, kemudian praktek fikihnya dengan baik, baru praktek ilmu tasawuf. Bagaimana hatinya dijaga, pergerakan hatinya diamati, mana yang buruk dihapus, dijelek diganti. Ini jalannya orang-orang yang pengen punya magom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perilaku orang-orang saleh ini seperti perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul orang-orang yang punya kesabaran, menerima apa yang menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menerima ujian, walaupun dia punya kesempatan membalas, tapi dia lebih milih biar Allah yang balas. Beda sama kita. Kalau ente diludahin, punya kesempatan balas, nggak bales, nggak bisa tidur gitu loh. Nah itu kita balasnya 2 kali lipat. Iya. Nah kalau dia nampar kanan, ente bacok kiri, bukan nampar lagi lah ente. Nah kalau para nabi, ya Allah, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah balas, nggak pernah. Yang dicaci maki, yang disakiti, yang di komplit nih. Karena yang namanya nilai kesabaran itu sabar dari ketaatan itu yang pertama, tingkatnya paling rendah tuh, nilainya 300 derajat. Sabar kamu tidak ngelakuin maksiat, nilainya 600 derajat naik. Sabar menghadapi musibah, sakit, ini naik lagi derajat 900 derajat. Lah, ujian yang paling berat itu apa? Dicaci maki, difitnah, disakiti orang, itu yang paling tinggi derajatnya. Kok bisa sabar, nggak membalas? Ini derajatnya luar biasa. Ini makomnya para nabi gitulah. Kamu disuruh niru derajat ini gitu. Makanya, oh saya belum sanggup, Beb, ya di bawahnya. Belum sanggup, Beb, ya di bawahnya. Gitu, yang penting ada perjalanan yang kamu harus ikuti. Oh saya para nabi nggak kuat, Beb, ketinggian, ya sudah para wali. Para wali nggak bisa, ya para orang-orang soleh. Orang soleh nggak bisa,
Ya para ustadz. Ustadz nggak bisa juga. Lalu mau niru siapa? Jokowi. Jokowi sabar. Dihina sehina-hinanya aja sabar. Masya Allah, Masya Allah. Ada sabar, nggak bisa. Nggak bisa berkutik, ada sabar. Di kesabaran Nabi sudah sampai tingkatnya itu gitu loh. Terus nggak pernah keluar dari lisannya cacian. Orang kalau disakiti, ya gua nggak bales lah. Mudah-mudahan Allah yang bales. Terus gua sumpahin, mudah-mudahan kismin, mudah-mudahan tabrakan di jalan. Itu sama gitu loh. Dari lisannya nggak keluar itu. Jadi nggak pernah dia mencaci, nggak pernah membalas. Kalau dia sabar nggak balas, tapi doa sama Allah agar orang itu dibalas, diberi kehinaan, sama saja namanya. Di hatinya juga punya kejelekan. Orang kalau diuji sama orang, dicaci, dimaki, disakiti, kemudian kita membalas, itu setan berhasil. Memang yang dimaui setan itu gitu loh. Nah, kok kamu kok nggak bales, tapi pakai doa, sama setan masih berhasil gitu loh. Ini yang dicontohkan Nabi sudah apa namanya, betul-betul sempurnanya contoh. Gak ada contoh yang lebih sempurna dari contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diminta untuk bagaimana bersifat sebagai sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tingkatan orang-orang saleh itu ada kalanya mengikuti akhlaknya Rasulullah. Ada lagi tingkatnya orang-orang saleh mengikuti para nabi yang lain selain Rasulullah. Ada pula tingkatannya orang saleh mengikuti ulama salaf, mengikuti syuhada, mengikuti wali-walinya Allah. Tergantung bagaimana tingkat kadar ma'rifat di dalam hatinya masing-masing. Ini ma'rifat di sini sudah ma'rifat menurut ilmu tasawuf. Jadi bagaimana terbukanya hati kamu untuk bisa mempraktekkan la ta'thiro, untuk bisa mempraktekkan la haula wala quwata illa billah. Bagaimana tingkat kekuatan praktek kamu untuk ini gitu. Kalau kita kan memang tiap hari la haula mulutnya, tapi prakteknya ya enggak. Kalau ada yang bet ya ente bat-bet malah, bet sekali ente bat-bet malah. Kan kalau ada orang lu jual gua beli, dia enggak, gua borong lu jual gua borong, lu gua beli lagi, ini berarti kan udah bet-bet. Lu jual gua borong. Maka hendaklah engkau kalau mau menjadi orang-orang yang bisa belajar tasawuf, cari orang-orang al-arif billah, al-arifin, orang-orang yang memang hatinya sudah betul-betul tingkat keikhlasannya betul-betul sudah sampai kepada tingkat keikhlasan yang benar kepada Allah. Siapa itu orang arif? Siapa itu orang ahli ma'rifat? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengerahkan segenap potensinya hanya untuk ibadah kepada Allah. Memastikan bahwa seluruh pengetahuannya dia menyadari itu dari Allah. Segala ibadahnya itu dari Allah. Segala apa yang dia miliki itu semua dari Allah. Ini orang yang sudah sampai pada kesadaran ini, maka mereka sampai pada makna orang-orang arif indah tasawuf. Maka orang-orang arif
hanya menghendaki keridhaannya Allah, yang jadi tujuannya hanya Allah. Dan Allah bagi mereka adalah sebagai Al-Haq, Al-Awwal. Tidak ada satu pengetahuan pun yang mempengaruhi Allah, dan hanya Allah yang berhak disembah, bukan karena dia menyembahnya ingin pahala, bukan karena takut akan siksa. Ini tingkatnya orang-orang arif bila sudah sampai pada makna yang demikian. Ini kata Imam Al-Junaid. Apa kata beliau? Orang arif itu dalam tidur dan dalam terjaganya hanya melihat Allah. Tidurnya yang dipandang Allah, meleknya yang dipandang Allah. Itu sampai derajatnya orang-orang al-arif billah. Hanya Allah yang memberikan taufik dan mengungkapkan segala jalan untuk sampai kepada makom yang seperti ini. Jadi orang yang bisa sampai ke begini bagaimana? Memang orang-orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa nggak Beb jadi wali diusahakan? Bisa. Ada orang yang berusaha pengen jadi wali-walinya Allah. Ada memang orang-orang yang memang diciptakan oleh Allah sejak awal dijadikan sebagai wali-walinya Allah. Kalau jadi wali masih bisa diusahakan, ya nggak bisa jadi nabi. Kalau nabi nggak bisa usaha. Kalau kata orang Mu'tazilah, kok nabi bisa usaha? Kata orang filsafat tuh, nabi bisa diusahakan. Gitu. Karena nabi itu hasil dari orang-orang yang riyadhahnya tinggi, riyadhahnya bersih, sampai hatinya dia mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah, maka bisa jadi nabi. Nggak bisa. Tapi kalau jadi wali masih bisa diupayakan. Maka orang-orang yang bisa sampai demikian, maka dia layak dijadikan guru mursyid. Sebab tidak bisa kita mencapai tingkatan-tingkatan yang seperti itu tanpa guru mursyid. Kenapa? Kamu nggak tahu kodenya. Kamu nggak tahu mana persimpangannya. Kamu nggak tahu kapan belok, kapan lurus. Yang tahu ini siapa? Mursyid. Mursyid itu kenek kita, gitu loh. Kenek itu jangan digambarkan jelek. Justru supir kalau nggak pakai kenek, nggak jalan supirnya. Coba supir bis nggak ada keneknya, berhenti dia. Mau nyalip nggak berani, mau lempeng nggak berani. Kenapa? Nggak ada yang ngasih petunjuk, gitu loh. Navigator, gitu loh. Bandara ini kalau nggak ada apa, nggak bisa berangkat pesawatnya ini. Mau kemana terbangnya dia? Ketinggian berapa, kecepatan berapa, nggak berani. Tapi ketika ada yang ngasih petunjuk, dan mursyid ini nganter ente sampai tujuan. Beda sama guru biasa. Kalau guru biasa itu calo, ngajarin kamu terus dilepas, monggo jalan sendiri. Coba Ustaz Wahid, habis ngajar kamu ilmu mantek, udah lo mau debat sama siapa, dia nggak ada urusan. Nanti mau hujah sama siapa, dia nggak nuntun kamu lagi. Tapi kalau mursyid, kamu diantar sampai tujuannya. Ini bedanya guru mursyid. Tapi kalau ada toriko yang punya mursyid, begitu mau daftar kamu suruh ngisi formulir, ya nanti dulu, hati-hati, bayarnya sekian ya, ini formulirnya diisi, nanti dapat apa? Dapat tanda keanggotaan. Nah, wiridnya apa? Wiridnya ini. Yang hadir semua wiridnya sama, semua itu namanya dokter umum, bukan dokter spesialis. Dokter spesialis tahu penyakit kamu. Oh ini penyakitnya ini, wiridnya ini. Oh ini penyakitnya ini, wiridnya ini. Tiap murid yang datang dibedakan keadaannya, karena setiap manusia punya ahwal yang berbeda. Enggak semua manusia punya penyakit yang sama dalam hatinya, enggak. Ada yang takabur, ada yang hatinya itu apa? Dia sukanya sum'ah, ada yang sukanya dalam hatinya mengadu domba, ada yang dalam hatinya
Ini berbeda-bedanya keadaan hati, maka akan berbeda cara penanganannya. Orang-orang ahli mursyid, seorang mursyid tahu bagaimana cara menangani penyakit-penyakit ini. Gitu. Maka kalau kamu bisa, maka kamu ikut sebuah toriko. Kalau kamu nggak mau toriko, disebut namanya kamu masuk toriko al-Uwaisiyah. Karena yang namanya Uwais al-Qarni itu nggak punya guru mursyid. Dia jalan sendiri sampai punya makom sendiri. Di dunia nggak ada yang kenal dia, tapi di langit semua ahli langit mengenal dia. Ini bagaimana dia berjalan tentang hatinya sampai kepada kondisi-kondisi betul-betul punya makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di antara thariqah yang paling mudah apa? Ya thariqatul alawiyin. Thariqahnya nggak pakai repot, nggak pakai wirid sekian ribu kali, puasa sekian hari mutih di gua pamijahan, nggak boleh ketemu orang. Thariqahnya alawiyin, thariqah yang sangat mudah maksudnya. Makanya para habaib itu dia pakai thariqahnya para ajdaduh, para kakek-kakek mereka sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para alawiyin itu jangankan kok tentang pakai imamah, itu ada thariqahnya. Bagaimana dari awalnya, berapa lapis, itu ini dari Nabi. Ketika Sayyidina Ali mau ikut perang, Nabi yang makai sendiri. Sayyidina Ali dipakai Rasulullah, dia makain ke anaknya. Anaknya makain ke anak, itu punya musalsal terus, bukan asal ngaca pakai sendiri, enggak begitu. Itu ada sanadnya. Berapa lipatannya, berapa kali diputer, dari mana awalnya. Ini kan enggak, sekarang beli di pasar udah jadi tinggal pakai. Udah enggak ribet. Iya, jadi ulama itu deh. Waduh, ya ini gitu. Udah mudah ketonik baru dipakai. Jadi jangankan kok apa tentang tata cara ibadah, tata cara semuanya dari mulai pakaiannya, imamahnya hingga semua ahwal mereka, ehwal mereka semuanya bersanad kepada kakek-kakek mereka hingga sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seseorang itu pengen punya nilai sabar, yang sabarnya seperti sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu harus sampai pada jalan yang sabarnya benar. Jangan sabarnya mengikuti sabarnya setan. Setan juga mengajak kesabaran. Jangan dikira setan nggak nyuruh kamu sabar. Itu yang di pinggir-pinggir tanker jalan. Kalau belum ada pelanggan, kata setan apa? Sabar, sabar. Pulang dulu. Itu bukan sabar yang benar. Mau nyopet, mau nyolong, sabar. Belum tidur orangnya tunggu. Itu bukan sabar yang beres. Itu justru sabar mau maksiat. Sabarnya sabar meninggalkan maksiat, bukan sabar dalam kemaksiatan. Sabar maksiat tambah double dosanya. Namanya kamu rela pada kemaksiatan. Contohnya apa? Di antaranya apabila kamu mendapati kemungkaran, tetap engkau dalam keadaan sabar, tidak memperlihatkan rasa marah, tidak memperlihatkan rasa enggak sabar. Dikasih kefakiran, sabar. Ada orang fakir ngomel, ada orang fakir jemu, ada. Wah, udah fakir bertahun-tahun, udah Masya Allah, udah capek jadi orang melarat, ada begitu. Orang yang demikian gagal mendapatkan keutamaan dari Allah. Orang yang sabar dalam kefakirannya sampai mati,
dia menerima takdirnya Allah di akhirat, luar biasa pahalanya. Dia dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan Nabi apa? Ya Allah, kumpulkan saya sama mereka. Kenapa? Mereka generasi pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sampai mati menerima keadaan kefakiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang fakir juga tingkatan macam-macam nanti. Ada orang fakir yang sama sekali tidak mau harta dunia. Ketika seseorang datang kepada mereka, memberi mereka harta, harta itu dilempar ke mereka. Kan seorang tokoh ulama, tokoh datang ke seorang yang sedang duduk di depan Ka'bah dengan sejadahnya, dia duduk anteng. Kemudian dia datang ngasih fulus di sejadahnya. Dia ambil berdiri, dia ambil sejadahnya, dilempar uangnya, sejadahnya. Kenapa? Ente pengen saya keluar dari makom fakir hanya dengan uang ini. Jadi makom fakir bagi dia kebanggaan coba. Ini fulus, nggak bisa untuk beli rumah mewah, nggak bisa untuk. Terus saya hanya dengan fulus segini mau jual makom fakir saya. Lah, kata dia apa? Dia yang fakir pergi, saya malah nyomotin uang yang tadi terbang-terbang. Saya malu, kata dia, Masya Allah, yang fakir itu dia apa saya? Ini fakir generasi pertama, tingkatannya di atas tingkatan Nabi ini. Tingkatan kedua, fakirnya Nabi. Fakirnya Nabi apa? Masih mau menerima harta, tapi segera dibelanjakan untuk orang lain. Ini fakir yang baik. Kalau tadi super fakir, itu jangan ditiru makomnya. Ini nggak sanggup makom itu gitu loh. Itu makom yang luar biasa sudah. Fakir bersyukur. Udah fakir syukur, jadi fakir dia. Bangga dengan fakirannya. Ada fakir yang kedua, fakirnya orang-orang yang fakir ikut Nabi apa? Ketika ada orang ngasih harta, dia masih mau nerima, tapi kemudian dibagikan langsung hartanya dan tidak tersisa. Siti Aisyah radhiyallahu anha sepeninggalnya Nabi, pernah datang seseorang membawa uang 100.000 dirham, kemudian diberikan oleh Siti Aisyah, dibagikan harta itu sampai habis tuntas. Ketika sore hari dia mau berbuka, maka pelayannya menyiapkan roti dan minyak. Kata pelayannya apa? Ya, Siti Aisyah, kenapa tadi ente nggak ngambil 1 dirham aja buat beli daging? Ente nggak ngingetin sih. Jawabnya gampang, ente nggak nginget. Jadi dia nggak pernah teringat bagaimana untuk dirinya, nggak pernah. Karena dia hanya tahu dirinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mental fakir yang kedua, yang dia menerima harta, tapi harta langsung dibagikan. Yang ketiga, ada orang fakir yang dia nerima harta, kadang nyari harta, kadang dapat harta, disimpan, tapi disimpannya untuk modal ibadah kepada Allah. Dia kepengen bisa haji, dia ngumpulin. Dia kepengen bisa beli sarung, dia kumpulin. Yang dicita-citakan bukan nyari harta, bagaimana saya bisa beli HP iPhone, bagaimana bisa beli motor yang keren, bisa beli rumah. Enggak pernah terpikir itu, enggak pernah. Ketika dia ngumpulin, dia kumpulkan bagaimana hartanya untuk ibadah kepada Allah. Ini tingkatan fakir aja ada tingkatannya. Ini enggak fakir itu satu tingkatan, enggak. Ada lagi fakir yang tingkatannya dia nyari harta, dia menerima harta, dan yang dicita-citakan bagaimana punya sesuatu dari kenikmatan dunia. Bagaimana saya bisa punya yang indah, nyari tiap hari, nggak terus cari.
Kalau dia dapat, maka dia termasuk orang-orang yang cinta sama dunia. Fakir tapi cinta sama dunia. Yang terakhir, fakir, cinta dunia, cari dunia, nggak pernah dapat. Ini yang paling tak apes-apesnya orang udah nyari dunia tiap hari, nggak pernah dapat. Tapi di hatinya dia selalu mengatakan, capek saya jadi orang fakir. Ini loh. Ini orang-orang yang dia gagal menerima ujian kefakiran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakir itu ujiannya Allah, bukan. Makanya diantaranya pendapatnya orang-orang ateis. Kalau memang Tuhan ada, kenapa masih ada orang-orang melarang? Kan Tuhan Maha Kaya. Kalau Tuhan ada, kenapa ada musibah? Jadi seharusnya kalau Tuhan ada semuanya baik dong, nggak ada yang fakir, nggak ada yang sakit, nggak ada musibah, nggak ada. Dia nggak tahu bahwa kefakiran itu ada kalanya kefakiran karena dia jauh dari Allah, Allah menghinakannya. Ada kalanya kefakiran itu dia didekatkan kepada Allah. Ujian yang Allah berikan hingga dia punya nilai sabar dan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bagi mereka kan enggak. Kalau Tuhan memang ada, seharusnya ya Tuhan adil lah, yang kaya ya kaya, semuanya kaya rata baginya. Enggak boleh dong masa yang ini kaya yang ini miskin. Namanya Tuhan enggak ada kalau begitu. Ini dalil mereka. Dia enggak mengerti bagaimana yang demikian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu harus dengan jalan yang benar. Dicaci maki, dimusuhi, sabar, nggak bales. Tapi ketika kamu melihat ada kemungkaran di keluarga kamu, kamu tidak marah, maka tidak marahnya kamu adalah mengikuti setan. Kamu lihat anak kamu nggak sholat, sabar. Lihat anak kamu buka kerudung keluar, sabar. Anak kamu diboncengin laki-laki, sabar. Itu bukan sabar yang baik. Apa namanya? Apa namanya Sat, kalau dalam bahasa fikih apa? Dayus. Hati-hati masuk kelompok dayus. Alhamdulillah ya. Itu nggak punya rasa cemburu di hati kamu, tenang-tenang aja. Istri kamu ngobrol sama orang, nggak apa-apa. La ilaha illallah. Ya, itu sabarnya setan yang begitu, gitu loh. Bukan sabar yang benar. Kalau sabar itu menimpa diri kamu sendiri, artinya kamu disakiti orang, kamu dapat ujian, dapat sabar. Tapi ketika kamu lihat keluarga kamu ngelakuin maksiat, ngelakuin keingkaran, ya kamu harus marah. Marahnya kamu marah yang mendapatkan pahala justru. Nggak marahnya kamu dosa malah, gitu loh. Jadi ada kalanya sabar itu mendapatkan pahala, ada kalanya sabar itu dosa. Jadi enggak terus, oh sabar itu ya selalu baik, enggak begitu. Kata siapa sabar selalu baik? Itu kayak yang habis berbatang-batang itu terus bagaimana ini? Sabar yang bagaimana begitu gitu loh. Jadi sabar juga ada nilai yang Allah berikan ya. Jadi ini kita diajak untuk sampai kepada bab tasawuf, dikenalkan bahwa ini dalam kitab ini lengkap. Ada akidah, ada fikih, ada juga tasawufnya. Jadi kitabnya Imam Ibrahim Al-Laqani ini kitab yang barokah. Betul-betul kitab yang dibaca sepanjang waktunya para ulama, hingga sekarang ini masih terus dibaca dan terus nggak berhenti orang-orang membuat sarahnya, membuat penjelasannya. Kenapa? Betul-betul kitab yang datangnya dari ilhamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang isinya betul-betul petunjuk untuk kita
ketika kita bisa pakai, kita bisa ikuti, kita akan mendapatkan jalan untuk sampai pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang membaca kitab ini menjadi orang-orang yang dibukakan ilmu pengetahuan oleh Allah, dibuka hatinya oleh Allah, diberikan ma'rifat oleh Allah, dibukakan makom-makom yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bisa mengikuti jalannya para salafun saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna 'ala al-asrabna fatub 'alaina tauba taghsil min kulli hawba wa amin ra'ati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli zuli sallallahu wa sallam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbi lidada qasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.